Halo Sobat Trader, balik lagi nih sama aku Awin. Kali ini kita bakal membahas tentang kelas yang dipunya dengan Master Aib. Bareng Master Aibnya langsung. Halo Pak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik-baik. Udah makan? Sudah tadi. Iya Pak, di sini tuh masih banyak banget yang mau nanya-nanya, penasaran sama yang kelas Bapak itu. Kelas apa? GoFX XLUSD kan? Oh iya, terus? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan gitu, boleh nggak Pak ditanya? Boleh. Ya, langsung aja ya Pak. Yang pertama, kenapa balance di kelas gold harus minimalnya di 10.000 US dollar? Oh, pertanyaan itu ya. Sebenarnya itu pertanyaan sering ditanyakan sih oleh orang-orang atau trader di luar sana. Kenapa sih harus balance 10.000 saat masuk kelas XAUUSD? Banyak pertimbangan, dalam artian saya tidak mau memaksakan di bawah 10.000. Saya memaksakan untuk masuk karena perhitungan seperti nilai kontrak ataupun poin atau lot yang digunakan dalam trading di emas itu beda dengan di mata uang. Jadi kalau misalkan kenapa harus 10.000, satu ya ketahanan kita lebih nyaman, dan di XAU kan beda lah dengan mata uang. Ada yang mengatakan emas itu induknya mata uang, jadi ya modal segitu sudah diperhitungkan dengan money management yang baik, seperti menempatkan kita resikonya harus di berapa persen dari modal, terus keuntungannya berapa persen dari modal, itu sudah dipikirkan dan sudah dihitungkan dengan baik. Jadi memang 10.000 itu sudah minimal banget. Buat gitu. Aman gitu ya Pak? Buat aman dan nyaman juga. Dan pertanyaan kedua, gimana caranya survive di pair XAUUSD? Oke, berbicara tentang survive di XAUUSD, sebenarnya sih dalam trading kan kita ada dua analisa ya, menggunakan teknikal dan fundamental. Di emas pun sama, menggunakan teknikal dan fundamental, tapi ada yang lebih berpikir lebih condong ke fundamental. Nah, kalau menurut saya di emas ini lebih ke memperhitungkan money management yang baik, tentang resiko yang kita taruhkan berapa persen, tentang volume yang kita taruhkan itu harus berapa, dalam artian volume itu lot, dan keuntungan kita tempatkan harus berapa persen. Jadi lebih ke money management yang baik aja. Jadi tidak menjamin modal misalkan miliaran itu bisa survive di XAU, nggak juga kalau misalkan money managementnya nggak baik. Jadi lebih ke money managementnya aja. Pertanyaan yang ketiga, ketika ada sentimen pasar dan harga tidak sesuai dengan analisa yang sudah dilakukan, apakah akan menahan floating atau memanfaatkan momen sentimen? Oke, berbicara tentang sentimen, kita memanfaatkan sentimen atau tidak? Mungkin dalam trading kalau misalkan lagi floating, tapi kan di kelas saya itu saya trading menggunakan stop loss dan take profit. Tapi ada juga konsep averaging. Kalau misalkan konsep averaging itu berarti menambah posisi lagi minimal berapa posisi. Nah, untuk di kelas saya itu saya maksimal untuk averaging 3 posisi. 3 posisi dengan lot yang sama. Saya menggunakan stop loss di harga yang, dalam artian posisi semua menggunakan stop loss di harga yang sama. Jadi lebih meminimalisir, tidak memanfaatkan sentimennya. Jadi udahlah, kalau misalkan nggak sesuai, udah 3 posisi, udah stop lossnya di harga yang sama semuanya. Jadi tidak memanfaatkan, kalaupun itu konsep averaging. Tapi kalau misalkan konsepnya TP dan SL ya nggak perlu kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, minimal jarak stop loss di pair XAUUSD karena di gold itu pergerakannya lumayan sadis ya. Stop loss, Ya. stop loss sih sebenarnya tergantung apa ya, tergantung nyamannya masing-masing. Tapi kalau misalkan untuk menanyakan minimal di emas itu minimal di 5 poin. Di 5 poin berarti kalau di mata uang tuh di 50 pips. Jadi ya minimal disarankan aja untuk stop loss di emas itu di 5 poin. Sama dengan 50 pips. Selanjutnya, target signal per hari ini itu berapa? Target signal di kelas saya tidak terlalu banyak mengeluarkan signal di kelas. Saya biasanya maksimal di 3, itu pun nunggu posisi. Kalau misalkan contoh pagi-pagi saya share signal, itu beres baru saya share lagi, itu beres baru saya share lagi, maksimal di 3 signal. Nggak pernah saya lebih, karena konsep saya pengen trading itu jam 5 sore itu saya beres. Kalaupun ada floatingan ya menggunakan stop loss. Nah, kalau misalkan di hari itu bukan hanya ada ya, sebenarnya momen banyak di emas, cuman kalau misalkan saya harus mengeluarkan 1 signal ataupun 2 signal, tapi target hariannya sudah kecapai, misalkan 1% ataupun 2%, ya udah saya nggak share signal lagi. Jadi lanjut besok. Jadi itu psikologisnya juga itu terjaga, tradingnya nyaman, target harian kecapai ya udah. Jadi minimal atau maksimal tuh di 3 signal. Pertanyaan terakhir nih ya. Di IMAX kan sinyalnya intraday muter. Kalau misalnya nih sinyalnya itu masih floating minus atau positif, itu dibiarin aja atau setiap malamnya clear posisi? Positif. Oke. Kalau misalkan kita lagi open posisi, terus posisi kita udah
running atau floating plus atau minus, saya lihat dulu pergerakan. Kalau misalkan udah profit, misalkan target profit saya 5 poin, tapi target profit running itu udah misalkan 3 atau 4 poin, biasanya saya cut aja, nggak perlu nunggu take profit. Nah kalau misalkan floating minus, kalau konsepnya pakai TPSL ya udah sampai kena SL-nya dulu aja, kayak gitu. Nah, untuk hasil signal minggu kemarin bisa dilihat di sini. Buat kalian yang masih penasaran, boleh langsung tanya aja di kolom komentar. Dan buat yang mau gabung ke kelas GoFX SLUSD-nya Master Aib, langsung aja daftar di link yang ada di deskripsi. Terima kasih Master atas waktunya. Sama-sama. Saya Awindia dan saya Aib Sempena. di Max, We are number one.